Bab 4970, bisakah Anda membuat keputusan? Saat rune itu terintegrasi ke dalam formasi kota, seluruh kota berguncang hebat. Para biksu berjubah hitam menjadi pucat, muntah darah, dan terbang mundur. Namaku Dev. Aku datang menemui wali kotamu untuk memberinya muka. Jika ada yang mencoba menghentikanku, jangan salahkan aku karena membunuhnya. Suara Dev bergema di seluruh kota bagaikan lonceng besar, dan bunyi yang bertahan lama bahkan menyebabkan munculnya retakan di awan. Para biksu berjubah hitam itu berjalan dengan ekspresi muram. Ketika Dev dan rekan-rekannya melewati kota terakhir, atap rumah penguasa kota sudah terlihat. Gerbang merah tua itu perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah ular piton emas berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Itu adalah Jie Zong, penguasa kota Feihu. Dia melirik Dev dan dua orang lainnya dan bertanya, siapa kalian bertiga? Mengapa aku tidak pernah melihat kalian di Rhino City? Ketiganya melangkah masuk ke halaman, dan kemudian sebuah kepingan giok kuno terbang keluar dari lengan baju Dev. Tuan kota Jie, tidak masalah siapa kami. Yang penting adalah kami dapat bernegosiasi dengan Anda atas nama Tuan Kota Niu. Jie Zong mengambil slip giok itu dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Suasana di pelataran langsung membeku, hanya angin sore yang meniup dedaunan yang gugur, berputar-putar di antara mereka berdua. Jie Zong tentu saja mengenali kepingan giok ini. Itu adalah simbol identitas Godfly. Dengan kepingan giok ini, dia dapat mewakili si Godfly dalam membuat janji apapun. Kalau begitu, mari kita bicara. Jie Zong mengembalikan slip giok itu kepada Dev dan berkata, saya sedang berbicara dengan Anda. Bisakah Anda mengambil keputusan? Dev bertanya. Omong kosong, saya wali kota Feihu. Kalau bukan saya yang bisa mengambil keputusan, siapa lagi yang bisa? Jie Zong mendengus dingin. Meskipun Anda adalah wali kota Feihu, orang yang dapat membuat keputusan mungkin tidak ada di sini, kan? Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah barat. Karena di sebelah barat mansion Tuan Kota, ada barisan pegunungan yang mengarah ke barat, dan ada lebih dari selusin kota di sepanjang jalan, yang semuanya berada dalam lingkup pengaruh kota Feihu. Tetapi Dev menemukan bahwa puluhan kota di kota Feihu membentuk sebuah formasi. Meskipun sekilas, kota-kota ini melindungi kota utama di tengah. Namun, Dev menyadari bahwa inti formasi itu ada di pegunungan. Di pegunungan itu ada sebuah kota yang wilayahnya sangat luas, jenis kota kecil yang dipandang rendah oleh orang lain. Namun, inti dari seluruh formasi besar ini terletak di atas kota kecil ini. Yang jelas tidak masuk akal. Oleh karena itu, Dev berspekulasi bahwa Jie Zong hanyalah penguasa kota dalam nama saja, dan orang yang benar-benar mengendalikan kota Feihu pasti ada di kota kecil itu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kalau kau tidak mau bicara, silakan saja. Pokoknya, aku sudah memegang anak si Godfly. Aku punya banyak waktu untuk menunggunya bicara. Jie Zong tampak sangat marah dan berkata dengan wajah dingin. Melihat ekspresi Jie Zong, Dev menjadi semakin yakin bahwa tebakannya sepenuhnya benar. Tentu saja kami ingin bicara, kalau tidak, mengapa kami harus menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini? Kata Dev. Baiklah, karena kamu ingin bicara, masuklah. Setelah Jie Zong selesai berbicara, dia masuk ke ruangan lebih dulu. Saudaraku, hati-hati penipuan. Melihat ini, Feng Xian mengingatkan Dev. Menantu laki-lakiku tersayang, sebaiknya kita berhati-hati. Jie Zong ini jelas-jelas mempermainkan kita dan bahkan telah mengirim orang untuk menguji kita di pos pemeriksaan. Bai Yi juga mengingatkan Dev. Kalian berdua tunggu di luar. Aku akan masuk dan melihat. Jika ada bahaya, kalian segera mundur dan jangan khawatirkan aku. Dev berkata pada Feng Xian dan Bai Yi. Kakak, menurutmu aku ini siapa? Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu dalam bahaya. Sang Dewa Gila mengatakan hal ini dengan setia. Bai Yi melotot ke arah Dev dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, jika aku melarikan diri sendiri, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada putriku? Pergi saja dan bicara. Paling buruk, kita bertiga bisa bertarung bersama. Dev mengangguk, lalu mengikuti Jie Zong ke dalam ruangan. Jika saja ada Jie Zong, Dev tidak akan takut sama sekali. Dengan kekuatan Jie Zong, Dev masih bisa menghadapinya. Bab 4971, aku akan segera pulang. Silakan duduk. Setelah memasuki ruangan, Jie Zong meminta Dev untuk duduk. Kemudian seseorang membawa teh, dan orang yang menyajikan teh adalah Li Tianbao, pemilik pavilion Tianbao di kota Badak. Pada saat ini, Li Tianbao telah memulihkan identitasnya dan menjadi tokoh inti di kota Feihu. Aku tidak menyangka Tuan Kota Niu akan mengirimmu ke sini. Li Tianbao berkata dengan sedikit terkejut ketika dia melihat Dev. Siapapun yang datang, tetap saja sama saja, bukan? Dev mengatakan ini dengan makna ganda. Setelah mendengar ini, Li Tianbao tersenyum tipis dan berkata, memang, jika Tuan Kota Niu datang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setiap orang melayani tuannya sendiri. Kamu tidak salah. Jika orang lain menculik Niu Ben, dia mungkin akan menderita. Setidaknya kamu tidak akan menderita, kata Dev. Ketika Li Tianbao mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah, dan akhirnya dia berbalik dan pergi.
Niu Ben baik-baik saja denganku, kau bisa tenang saja. Yang kuinginkan hanyalah sumber daya dan wilayah. Mengenai nyawa Niu Ben, aku tidak tertarik. Setelah Li Tianbao pergi, Xie Zong berkata pada Dev. Katakan padaku syaratmu. Tanya Dev. Tanah harta karun itu milik kota Feiyu kita. Kata Xie Zong. Tidak masalah. Dev mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Tanah harta karun itu sekarang menjadi tempat mati, tidak ada harta karun yang tersisa. Tentu saja Dev setuju. Melihat Dev menyetujui begitu mudahnya, Xie Zong menjadi sedikit bingung. Tuan Kota Jie, Anda tidak perlu heran mengapa saya setuju begitu saja. Butuh waktu untuk membuka tempat harta karun itu. Sekarang tempat itu hanya tanah kosong. Tidak seorang pun bisa masuk. Jadi tempat seperti ini tidak penting bagi Tuan Kota Niu. Dev menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jie Zong mengangguk dan berkata, itu benar, tapi aku tidak hanya menginginkan tanah harta karun ini, aku juga menginginkan 1 juta koin abadi, ditambah sumber daya berusia seabad dari 3 tempat di selatan kota Badak. Baiklah. Dev mengangguk. Xie Zong tercengang, bisakah kamu benar-benar membuat keputusan? Tentu saja, ketika Tuan Kota Niu meminta saya untuk datang, dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan saya akan menyetujui semua persyaratan Anda. Kata Dev. Tahukah kamu berapa harga 1 juta koin abadi dan sumber daya berusia seabad di 3 tempat di selatan kota? Xie Zong bertanya pada Dev dengan tidak percaya. Aku tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa jika kamu kehilangan koin abadi, kamu dapat memperolehnya lagi, dan jika kamu kehilangan sumber daya, kamu dapat menciptakan sumber daya baru, tetapi jika anakku tiada, maka dia benar-benar tiada. Dev berkata dengan tenang. Xie Zong menatap Dev dengan ekspresi bingung di wajahnya. Awalnya ia berpikir bahwa ia harus menawar dan sudah memikirkan harga terendah dalam benaknya. Bukankah negosiasi adalah tentang memberi dan menerima? Tetapi sekarang, Dev menyetujuinya begitu mudahnya sehingga Jie Zong sedikit bingung, merasa bahwa Dev tidak bermain sesuai aturan. Bisakah Anda benar-benar membuat keputusan? Jie Zong bertanya lagi. Tentu saja, tetapi jika aku setuju dengan syaratmu, kau harus mengizinkanku bertemu Niu Ben. Jika aku tidak bisa bertemu dengannya, bukankah semua yang kita bicarakan akan sia-sia? Kata Dev. Itu benar. Jie mengangguk, lalu bertepuk tangan pelan. Li Tianbao yang telah pergi, masuk bersama Niu Ben. Wajah Niu Ben tampak sangat jelek, dan dia jelas ketakutan. Ketika dia melihat Dev, wajahnya penuh kebingungan. Niu Ben, jangan takut, aku di sini untuk membawamu pulang. Dev melangkah maju, menepuk bahu Niu Ben dengan lembut dan berkata. Tepat ketika Dev menepuk bahu Niu Ben, hembusan energi telah disuntikkan ke tubuh Niu Ben. Kakak Dev, apakah ayahku memintamu untuk datang? Niu Ben bertanya. Ya, kamu akan segera bisa pulang. Dev mengangguk. Niu Ben akhirnya tersenyum dan terlihat jauh lebih santai. Pada saat ini, Jie Zong melambaikan tangannya dan meminta Li Tianbao untuk membawa Niu Ben pergi. Kemudian dia berkata kepada Dev, kamu telah melihat orang itu, di mana sumber daya dan koin abadi yang saya butuhkan. Bab 4972, Orang Misterius. Tuan Kota Jie, Anda juga tahu bahwa semua barang ini tidak dapat dikumpulkan sekaligus. Izinkan saya memberitahu Tuan Kota Niu dan memintanya untuk mengumpulkannya dalam waktu 3 hari, lalu mengirimkannya. Tentu saja, kami tidak akan meninggalkan kota Feiyu dalam 3 hari ini, tetapi Anda harus memastikan keselamatan kami dan keselamatan Niu Ben. Kata Dev. Tidak masalah. Sudah kubilang, yang kuinginkan adalah wilayah dan sumber daya. Hidup kalian tidak ada nilainya bagiku. Setelah Xie Zong selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Dev. Negosiasi ini berjalan sangat lancar bagi Jie Zong. Dev keluar dari ruangan, dan Bai Yi serta Feng Xian segera datang menyambutnya. Kakak, gimana kabarnya? Tanya sang abadi gila. Pembicaraannya berjalan lancar. Dev berkata sambil tersenyum. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga orang ini tidak meminta terlalu banyak, ya kan? Kata Feng Xian. Dev menggelengkan kepalanya, saya merasa baik-baik saja. Saya hanya meminta 1 juta koin abadi, serta sumber daya berusia seabad dari 3 tempat di selatan kota Badak, dan tentu saja tanah harta karun. Apa? Bai Yi tercengang. Bukankah ini harga yang sangat tinggi? Apakah kamu yakin setuju? Tentu saja, bahkan jika dia menginginkan seluruh kota Badak, aku akan menyetujuinya. Lagi pula, aku tidak berencana untuk benar-benar memberikannya kepadanya. Dev tersenyum tipis. Kau tidak akan memberikannya. Bai Yi tercengang. Tentu saja, aku hanya mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Niu Ben. Aku tidak perlu memberikan sepeser pun kepada kota Feiyu. Kata Dev. Saudaraku, kita telah melewati begitu banyak kota dan pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Pasti sulit untuk menyelamatkan Niu Ben, bukan? Si gila abadi mengernyit sedikit. Selalu ada lebih banyak solusi daripada masalah. Kita masih punya waktu untuk menemukan solusinya. Dev berkata dengan sangat optimis. Pada saat ini, orang-orang yang diatur oleh Jie Zong datang untuk membawa Dev dan teman-temannya beristirahat.
Selama 3 hari ini, Dev dan teman-temannya hanya bisa tinggal di rumah tuan kota Feihu. Setelah Dev dan yang lainnya selesai, Xiezong menatap ke arah pegunungan barat, dan sosoknya perlahan menghilang. Saat Jiezong muncul di sini, dia sudah tiba di sebuah kota kecil di pegunungan. Ada sekelompok biksu berjubah merah di kota kecil ini, tetapi tidak ada seorang pun yang memberi hormat kepada Jiezong ketika mereka melihatnya. Jiezong tidak terkejut. Setelah itu, Xiezong tiba di sebuah rumah yang telah direnovasi dengan mewah. Di dalamnya duduk seorang pria bertopeng. Wajah pria itu tidak terlihat baik. Ketika dia melihat Xiezong datang, dia bertanya dengan suara dingin, "Ada hasil?" "Tuan, kami sudah mendapatkan hasilnya. 1 juta koin abadi, sumber daya selama 100 tahun, dan tanah harta karun. Rhino City telah menyetujuinya." Jiezong berkata dengan gembira. "Oh." Pria itu jelas terkejut, apakah mereka setuju begitu saja? "Ya, saya langsung setuju. Saya akan menyelesaikan semuanya dalam 3 hari. Jie mengangguk dan berkata, "Saya selalu merasa bahwa menyetujui terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Anda tidak boleh ceroboh dalam 3 hari ini," kata pria itu. "Saya mengerti." Jie Dian mengangguk. Pria itu melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Setelah Jiezong pergi, pria itu terbatuk keras beberapa kali dan syal hitam di wajahnya terjatuh. Jika Dev ada di sini saat ini, dia pasti akan mengenali pria di depannya. Pria ini ternyata adalah Huo Zhao, guru ke-8 kuil tersebut. Pada saat itu, jiwa Huo Zhao dipanggil oleh Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, dengan sebuah token. Dia akhirnya bertarung dengan Dev untuk waktu yang lama. Dev merasuki tubuh Raja Iblis Awan Merah dan menghajar Huo Zhao habis-habisan hingga akhirnya dia melarikan diri. Huo Zhao, yang berlari kembali, lemah dan membutuhkan banyak sumber daya untuk menyehatkan tubuhnya. Jadi Huo Zhao memimpin orang-orang dari 8 istana dan menduduki kota Feihu. Sekarang penguasa kota Feihu, Jie Chong, hanyalah boneka. Itu juga merupakan ide Huo Zhao untuk meminta begitu banyak koin peri dan sumber daya kepada kota badak. Dugaan Dev benar. Orang yang benar-benar memiliki keputusan akhir tidak berada di istana tuan kota Feihu. Bab 4973, Penyelamatan. Namun, Dev tidak tahu bahwa orang yang diam-diam mengendalikan kota Feihu berasal dari kuil, dan merupakan kepala istana ke-8 kuil, Huo Zhao. Demikian pula, Huo Zhao tidak tahu bahwa Dev akan menjadi salah satu orang yang datang untuk berunding. Dia mungkin tidak menduga bahwa Dev akan mampu mencapai surga dengan menaiki tangga A. Pada saat ini, di rumah tuan kota Feihu, Dev, Bai Yi dan Feng Xian tidak beristirahat, melainkan menatap malam yang semakin gelap dan diam-diam berjalan keluar ruangan. Rumah tuan kota ini begitu besar, di mana kita bisa menemukan Niu Ben. Bai Yi sedikit mengernyit. "Ayah mertua, aku telah menyuntikkan sedikit aura ke dalam tubuh Niu Ben. Sekarang kamu hanya perlu merasakan auraku untuk menemukan Niu Ben." Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dan mulai menjelajahi aura yang ditinggalkannya di tubuh Niu Bei. Tak lama kemudian, Dev menyadarinya, lalu mengikuti tuntunan nafas dan pergi ke halaman belakang istana tuan kota. Meskipun ada tentara yang berpatroli di sepanjang jalan, Dev dan anak buahnya berhasil menghindari mereka semua. Karena rumah penguasa kota Feihu terletak di antara belasan kota, tidak akan ada orang jahat yang masuk ke sini, jadi prajurit yang berpatroli menjadi malas. Dev berhenti di sebuah ruangan di halaman belakang. "Niu Ben ada di sini." Dev menunjuk ke ruangan itu dan berkata. Tampaknya Niu Ben tidak dianiaya dan tidak dijebloskan ke penjara. Sebaliknya, ia dikurung di sebuah kamar, yang dianggap sebagai perlakuan yang sangat baik. "Aku akan menyelamatkannya." Melihat ini, Feng Xian bergegas masuk untuk membawa Niu Ben keluar. Namun, Dev menariknya kembali, "Tunggu, biarkan aku melihat apakah ada formasi." Dev perlahan berjongkok di tanah, lalu menggambar sebuah rune yang sangat aneh di tanah dengan tangannya, lalu aliran kekuatan abadi disuntikkan ke dalam rune itu. Bus! Saat rune itu berkedip, rumah di depan mereka juga mulai berkedip. Jelaslah bahwa ruangan ini juga dikelilingi oleh suatu formasi. Kalau saja makhluk abadi gila itu menyerbu dengan gegabah tadi, formasi itu pasti sudah teraktivasi dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk kabur saat itu. Sial, orang-orang ini sangat berhati-hati. Mereka bahkan membuat lingkaran sihir di tempat yang sempit. Melihat hal itu, sang dewa gila tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Dev tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap lingkaran sihir di depannya dan perlahan-lahan menekan telapak tangannya di sana. Dia ingin menghancurkan formasi tersebut dengan paksa dan tidak mencari pusat formasi. Lagi pula, waktu mereka terbatas. Saat cahaya kemasan memancar dari telapak tangan Dev, formasi di sekitar rumah itu mulai kehilangan cahayanya secara bertahap, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Baiklah. Setelah Dev selesai berbicara, Feng Xian bergegas ke ruangan dan menyeret Niu Ben keluar. Niu Ben terkejut dan hendak berteriak, tetapi saat dia melihat Dev, dia langsung menutup mulutnya. "Jangan bicara, ikuti saja kami, aku akan membantumu melarikan diri." Dev berkata pada Niu Ben. Niu Ben membelalakan matanya dan mengangguk penuh semangat.
Dev dan anak buahnya mulai melarikan diri dari istana Tuan Kota bersama Niu Ben dan anak buahnya. Tetapi tepat setelah meninggalkan halaman belakang, dia bertemu Li Tianbao. Li Tianbao datang untuk mengantarkan sesuatu kepada Niu Ben, dan dia tidak ingin Niu Ben menderita. Lagi pula, Li Tianbao sudah berada di kota Badak selama bertahun-tahun, dan Godfrey sangat baik padanya, bahkan membiarkannya menjadi penjaga toko di Paviliun Tianbao. Tetapi sebagai anggota Flying Tiger City, Li Tianbao tahu misinya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Li Tianbao bertabrakan dengan Dev dan yang lainnya, kedua belah pihak tercengang sejenak. Dev dengan cekatan dan cekatan bertindak, lalu menamparkan Li Tianbao dengan satu telapak tangan. Dia harus membuat Li Tianbao kehilangan kesadaran sebelum dia mengeluarkan peringatan, jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk membawa Niu Ben pergi dari sini. Li Tianbao secara naluriah ingin melawan, tetapi pada akhirnya, karena suatu alasan, dia menarik tangannya kembali, membiarkan Dev memukulnya dengan keras di dada. Li Tianbao terlempar mundur, kepalanya miring dan dia pingsan. Bersambung.